Namo Sang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bapak Ibu, Saudara sekalian, kembali kita berjumpa di dalam kisah-kisah Dhammapada yang pada hari ini kita akan bersama-sama kembali mengulang dan merenungkan apa yang telah Buddha sabdakan, yaitu pada bab 1, syair 13 dan 14, kisah Nanda Tera. Mari sebelumnya kita akan mengagungkan guru junjungan kita, Sakyamuni Buddha. Terpujilah Sakyamuni Buddha, terpujilah Sakyamuni Buddha, terpujilah Sakyamuni Buddha. Dhammapada Atthakatha atau kisah-kisah Dhammapada bab 1 syair 13 dan 14, kisah Nanda Tera. Suatu ketika Sang Buddha menetap di Wihara Welwana, Raja Gaha. Waktu itu ayahnya Raja Suddhodana berulang kali mengirim utusan kepada Sang Buddha, meminta beliau mengunjungi kota Kapilawatu. Memenuhi permintaan ayahnya, Sang Buddha mengadakan perjalanan dengan diikuti oleh sejumlah besar arahat. Saat tiba di Kapilawatu, Sang Buddha bercerita tentang Vesantara Jataka di hadapan pertemuan saudara-saudaranya. Pada hari kedua, Sang Buddha memasuki kota dengan mengucapkan syair berawal Utite, Napamajaya, dan seterusnya. Artinya, seseorang harus sadar dan tidak seharusnya menjadi tidak waspada, dan seterusnya. Beliau menyebabkan ayahnya mencapai tingkat kesucian Sotapati. Ketika tiba di dalam istana, Sang Buddha mengucapkan syair lainnya berawal Dhamma Care Sucarita dan seterusnya. Artinya, seseorang seharusnya mempraktekkan Dhamma dan seterusnya. Dan sang raja berhasil mencapai tingkat kesucian Sakadagami. Setelah bersantap makan, Sang Buddha menceritakan tentang Canda Kinari Jataka berkenaan kisah kebajikan ibunya Rahula. Pada hari ketiga di istana berlangsung upacara pernikahan Pangeran Nanda, sepupu Sang Buddha. Sang Buddha pergi ke sana untuk menerima dana makanan dan memberikan mangkuknya kepada Pangeran Nanda. Kemudian Sang Buddha pergi meninggalkannya tanpa meminta kembali mangkuknya. Karena itu sang pangeran sambil memegangi mangkuk berjalan mengikuti Sang Buddha. Pengantin putri Janapada Kalyani melihat sang pangeran pergi mengikuti Sang Buddha, terus berlari dan berteriak pada sang pangeran untuk kembali secepatnya. Ketika tiba di wihara, sang pangeran diterima dalam sangga sebagai seorang biku. Kemudian Sang Buddha berpindah ke wihara yang didirikan oleh Anathapindika di hutan Jeta dekat Sawati. Selama tinggal di sana, Nanda merasa tidak senang dan setengah kecewa, serta menemukan sedikit kesenangan dalam hidup sebagai seorang biku. Ia ingin kembali pada kehidupan berumah tangga, karena ia terus teringat kata-kata dari putri Janapada Kalyani, memohonnya untuk kembali secepatnya. Hatinya menjadi goyah dan semakin goyah. Mengetahui hal tersebut, Sang Buddha dengan kemampuan batin luar biasa memperlihatkan kepada Nanda beberapa dewi yang cantik dari surga Tawatimsa
jauh lebih cantik daripada putri jana pada Kalyani. Sang Buddha bertanya kepada Nanda, siapakah yang lebih cantik, putri jana pada Kalyani atau para dewi yang berdiri di hadapanmu itu? Tentu saja mereka jauh lebih cantik dibandingkan dengan putri jana pada Kalyani, jawab Nanda. Sang Buddha berkata lagi kepada Nanda, apabila engkau tekun dalam mempraktekkan dharma, atau aku berjanji untuk membantumu memiliki dewi-dewi itu. Mendengar pernyataan itu, Nanda tertarik dan sekali lagi berjanji akan mematuhi Sang Buddha. Biku-biku yang lain menertawakan Nanda dengan berkata bahwa ia seperti orang bayaran yang mempraktekkan dhamma demi memperoleh wanita cantik dan sebagainya. Nanda merasa sangat tertekan dan malu. Karena itu dalam kesendirian, ia mencoba dengan keras mempraktekkan dhamma dan akhirnya mencapai tingkat kesucian arahat. Sebagai seorang arahat, batinnya bebas dari semua ikatan dan keinginan, dan Sang Buddha juga bebas dari janjinya kepada Nanda. Semua ini telah diketahuinya sejak awal. Biku-biku yang lain yang semula mengetahui bahwa Nanda tidak gembira menjalani hidup sebagai biku kembali bertanya bagaimana ia bisa mengatasinya. Nanda Thera menjawab bahwa sekarang ia tidak lagi terikat dengan kehidupan berumah tangga. Mereka berpikir Nanda tidak berkata yang sebenarnya. Karena itu mereka mencari keterangan perihal masalah itu kepada Sang Buddha dengan menyatakan keraguan mereka. Sang Buddha menjelaskan kepada mereka bahwa sebelumnya kenyataan alamiah Nanda sama seperti atap rumah yang bocor. Tetapi sekarang rumah itu telah dibangun dengan atap rumah yang baik. Penjelasan itu diakhiri dengan syair 13 dan 14 berikut ini. Bagaikan hujan yang dapat menembus rumah beratap tiris, demikian pula nafsu akan dapat menembus pikiran yang tidak dikembangkan dengan baik. Bagaikan hujan yang tidak dapat menembus rumah beratap baik, demikian pula nafsu tidak dapat menembus pikiran yang telah dikembangkan dengan baik. Demikianlah bab 1 syair 13 dan 14 kisah Nanda Thera. Dari kisah ini kita bisa merenungkan bersama-sama bahwa dengan pikiran yang kokoh, pikiran yang baik tidak akan mungkin bisa dikalahkan oleh nafsu. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, saudara sekalian, kita bersama-sama berlatih mempraktekkan dhamma, bagaimana kita selalu senantiasa menjaga pikiran kita sehingga segala nafsu yang ada bisa kita kendalikan, sehingga kita perlahan-lahan bisa belajar untuk mengikis atau mengurangi kekotoran batin yang ada di dalam diri kita, mengurangi keserakahan, mengurangi kebencian, dan mengurangi kegelapan batin kita. Oleh karena itu, mari kita senantiasa merenungkan apa yang telah Buddha sabdakan. Terima kasih atas kesempatan ini. Mari kita bersama-sama kembali beranjali. Kita akan melimpahkan segala kebajikan yang telah kita lakukan pada hari ini untuk semua makhluk. Mari beranjali semuanya.
Tanyata om gate-gate para sam gate bodhiswaha. Tanyata om gate-gate para sam gate bodhiswaha. Tanyata om gate-gate para sam gate bodhiswaha. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.